99% nggak ada harapan. Cuma 1% yang di atas. Doa aja. Udah parah. Tapi alhamdulillah dari sini ke atas nggak ada racun, nggak ada bisanya. Memang mata buram tapi nggak ada bisa. Dari sini ke bawah habis. Oh, Allah masih dijaga Allah ke atasnya ya. Tapi di sini masih dipelihara ya sama Allah ya. 21 hari dalam keadaan koma, dia mulai bergerak tuh cuma tangan. Waktu dia koma, mama tanya kan, Arifin, waktu kamu koma sakit ya? Enggak, Ma. Aku dibawa ke suatu pulau dipakain baju putih. Nah itu. Disuruh mimpin zikir di dalam situ. Allah. Tempatnya bagus banget, Ma. Dibawa ke sebuah tempat. Iya. Suruh mimpin zikir. Suruh mimpin zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Kami doakan ya Bi ya, teman-teman semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, jiwa-jiwanya juga tenang. Amin, Allahumma amin. Biasanya Ustadz Fatih yang membuka rubrik ini. Cerita UFK. Ya, tapi sekarang Umi. Kenapa? Karena hari ini kita mengundang seorang ibu. Umi kan ibu nih, yang kita undang hari ini juga ibu. Tapi bukan ibu biasa. Bukan sembarang ibu. Beliau adalah ibu yang melahirkan seorang ulama yang besar. Ulama besar. Nah, yang namanya harum. Kalau kita sebut nama Bunda Hajah Nur Hayati, pasti tetap belum pada kenal nih. Siapa sih gitu. Tapi kalau kita sebut nama siapa, Bi? Kiai Haji Allahu Yarham, murabbi kita semuanya, Arifin Ilham. Allahu Yarham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Siapa yang gak kenal dengan beliau? Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, alhamdulillah. Mama ditemukan nama orang soleh-soleha. Ya Allah. Mama kasih Ma. Saya juga banyak teman-teman di cerita UFK ini yang bertanya-tanya, siapa orang hebat di balik nama besar pemimpin Majelis Az-Zikra, yang kalau sudah zikir bisa puluhan ribu orang hadir, putih semuanya, dengan suara yang khas, Subhanallah, serak, Allahu Akbar. Kangen banget sama beliau karena beliau sahabat saya. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita kedatangan Ibunda yang mulia, dan sebelum itu semuanya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Amin. Menerima seluruh amal ibadahnya dan menjaga semua anak keturunannya. Bi fadilatul umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nih, siapa yang sangka Mama bisa datang ke sini, kalau orang Sunda bilang masih cenghar, masih jak-jak, masih seger. Coba Umi tanya usia berapa? Kalau Umi ya Bi ya, tadi mikirnya gini, Mama kayaknya umurnya udah ada 80-an ya, gitu. Kata Mama, belum sampai, tapi hampir mendekati. Masya Allah. Coba, Abi tebak berapa umurnya Mama? 79. 77. 77. Masih sesehat ini. Bapak saya aja Mama, itu 73. Bayangin jauh, Masya Allah. Tapi masih sehat. Masih sehat. Alhamdulillah. Mama tadi tuh waktu pertama kali, karena Abi kan ini bukan kali pertama ketemu sama Mama ya, tapi buat Umi ini benar-benar kali pertama ketemu sama Mama. Jadi first sight alias pandangan pertama melihat Mama, ya Allah, ini segar pisan ini. Barokahnya. Enin yang satu ini. Masya Allah, iya. Apa sih rahasianya? Apa sih yang Mama kerjain tiap hari sampai tetap seseger ini? Tiap hari alhamdulillah bangun malam jam 2, kalau enggak setengah 3. Itu sampai pagi, sampai siang Mama nggak tidur. Tidurnya sekitar habis sholat zuhur. Oh, Masya Allah. Sholat duha pun Mama nggak bertidur. Nanti ngulang ngaji lagi. Kalau nggak pergi pengajian, ngulang ngaji. Soalnya amanah dari almarhum. 4. Apa aja? Jangan sombong sama orang, rendah hati sama orang, silaturahmi, sama amalan jangan lupa.
itu buat kita ketemu nanti di surga, Mama. Allahumma sholli. Amin. Lupa, Ma. Amin. Itu pola ibadah. Iya. Jadi bangun di sepertiga malam, Nggak tidur kemudian habis nggak tidur subuh. lagi Mandi, sampai jangan lupa. subuh. Oh, mandi Jadi pagi. mandinya Mandi. malah waktu tahajud. Malam. Iya, mau sholat tahajud mandi. Itu dia. Itu, Kebiasaannya Nabi. iya, kebiasaannya Mandi. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Terus tidurnya setelah Tidurnya zuhur. Iya. Kalau Siang. tidur malam, Mama biasanya jam Jam berapa? 10. Oh, jam 10. Paling rentan jam 10 Itu udah paling telat ya, Iya, paling jam telat jam 10. 10. Kalau makanan, Mama ada pantangan? Nggak ada. Nggak ada. Cuma kayak yang joran-joran Mama paling nggak suka. Oh, enggak. Santan-santan juga dikurangi. Jarang. Hmm. Nggak terlalu lah. Boleh tahu dong apa makanan favoritnya Mama? Rendang. Oh. Sama. Tapi Mama kan orang Kalimantan ya? Tapi memang doyan dari dulu rendang. Oh gitu. Padahal di Kalimantan Ada kok. Ada Oh, juga. ada, ya. Masih sama budaya Padang kan Melayu. banyak. Padang, iya. Jadi olahraga juga, Ma. Nggak pernah. Tapi rajin jalan kaki. Nggak juga. Tuh. Oh. Maksudnya ini memang keberkahan. Hobi tuh, Ma. Mama apa? Beberes rumah. Oh, hobinya ibu-ibu banget itu. Ibu-ibu banget. Masya Allah. Beberes sama iniin cucu ya. Tapi nggak pernah ngerawat cucu, nggak. Cuma main menyenangkan sama cucu. Iya, main. Anak cucu ya. nomor 1. Jadi Masya Allah. anak-anak ada berapa orang? Anak alhamdulillah ada 5. 5 orang. Perempuannya 4, lakinya cuma almarhum. Almarhum nomor 2. Laki-laki Laki satu-satunya. satu-satunya. Ya paling sayang sama mamanya. Iya, cuma Arifin yang paling tempat Mama curhat, tempat Mama diskusi. Ustadz Arifin, apapun masalah Mama, Ustadz Arifin. Mama dulu pertama kali melahirkan, kalau boleh tahu umur berapa? Umur 19. Melahirkan. 20. Melahirkan Iya, pertama kali. 20. Kalau nikahnya umur berapa, Mama? 65. Umur 16 tahun. 16 tahun udah nikah. Iya. Ya Allah. Suami 21. Ya Allah mudanya nih. Kita 16 kalau tahun punya SMA, SMP, Kita kok punya anak Mama perempuan, setelah umur lulus 16 tahun SMP. nikah. Iya. melahirkan. Menikah. Nikah. 65 Mama nikah. Oh, 65. Ya Allah, kita berdua masih di laut mahfuz. Ya Allah. 16 Oktober Mama nikah. Tahun Tahun 65. Lahir Iya. anak pertama. 67. 67. Ustadz Arifin almarhum 69. 69. Terus yang nomor 3 71. Yang keempat 72. Masih ingat. Yang nih. kelima 73. Masya Allah. Jadi bedanya 2 tahun, setahun. Iya. Ya Allah, itu 5-5-nya zaman itu pasti melahirkannya masih normal. Normal, nggak pernah Nggak ada pakai- cerita sesar-sesar ya? nggak pernah pakai dokter, kontrol, paling perawat bidan ya. Zaman dulu ya. Sebagai anak muda, laki-laki, di antara banyak adik-adik kakak tuh dia laki-laki sendiri. Ada sisi lain anak laki-laki yang maaf ya sama kayak saya, bandel-bandelnya nggak? Waktu dia di pesantren itu pulang, bapaknya kan dinas di keluar kota. Waktu ayahnya datang, abah datang, ngelihat dia main geplek sama temen-temennya ya, pakai celana pendek. Lihat turun dari mobil, kan lama tuh nggak ketemu, hampir 1 bulan nggak ketemu anaknya. Mama nggak tahu kalau dia main itu kan. Turun dari mobil langsung jeblak, pukul anaknya, Ustadz Arifin, dipukul. Karena emosi takut ngelihat anak main gituan, terus kabur. Tapi alhamdulillah dia kabur di tempat orang itu Mama tahu. Abah Abah nggak tahu. Abah nggak tahu. Sebelum sholat subuh, Mama antarin makanan kesukaan dia. Orang Arifinnya nggak tahu. Baju sekolah Mama antarin, Mama gosok, sepatunya Mama anterin. Nanti siang sebelum dia datang sekolah, Mama anterin lagi makanan dia. Jadi dia tinggal di tempat orang nggak punya. Temennya itu. Tapi Mama tahu 3 hari di situ. Bapaknya nggak tahu dia sembunyi di mana. Nggak tahu. Aduh. Terus bapaknya sakit kan. Oh. Aku carilah Arifin datang. Nak pulang yuk. Enggak mau pulang. Nak, Abah sudah minta maaf loh. Nanti kalau Abah macam-macam, hadapi Mama. Abah nggak bakalan ini lagi. Terus udah aku pulang. Peluk, cium ayahnya. Makasih ya Mak. Terus sudah lama, pantesan katanya aku makan enak di situ, baju bersih. Ini nggak taunya ada bidadari dari sorga ngantarin. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Orang yang punya rumah ngasih tahu. Sudah Ustadz pulang. Emaknya yang nganter. Kataku jangan dikasih tahu ya.
kalau mama ini, nanti dia manja. Tapi kenakalan anak muda zaman dulu gitu, misalnya naik motor, naik motor apa soalnya gitu. nggak ada motor, nggak punya. Memang sengaja nggak dibeliin. Dia dulu pernah minta beliin trail, tapi mama nggak beliin. Kataku kalau dibeliin trail ntar kemana-mana jadi kebut-kebutan, jadi anak nggak benar. Arifin mau nggak dikasih uang harga motor, simpan tabungan. Mama setuju kalau Arifin kasih uang. Oke, katanya. Waktu dulu kan motor harga berapa sih? Sedikit ya, harga 15 juta. Udah simpan tabung. Tapi jangan beli motor. Sampai dia dewasa, sampai dia kuliah tuh uang itu masih ada. Jadi memang karakter baik, penyayang itu memang sudah ada dari kecil. Karakter memberi, rajin sedekah, suka sedekah udah ada sejak beliau masih kecil. Terus juga bibit ulamanya memang udah muncul juga ya ketika beliau, terutama ketika ada di pesantren ya, Mama. Ceritain dong masa Ustadz kuliah. Masa kuliah itu kuliah di UNAS kan. Pasar Minggu. Dia sendiri yang memilih hubungan internasional. Pernah cerita nggak ke Mama kenapa Ustadz pilih itu? Kan maksudnya SMP SMA-nya kan Mama nggak iniin kalau anak mau kuliah tuh nggak ngatur. Terserah dia. Yang ngejalanin kan dia. Banyak yang nggak tahu ngambil HI loh. Iya makanya ngambil HI, hubungan internasional. Kenapa ya Ustadz ngambil itu? Mama sudah janji sama Abah, anak jangan apapun dia masuk kuliah, terserah dia, jangan kita ngatur. Dia yang ngejalanin, kita cuma ini. Nanti kalau kita yang ngatur, dia nggak serak sama kuliah dia, berantakan. Jadi terserah anak. Selesai kuliahnya, Ma? Selesai. Terbaik kumlot. Allahu Akbar. Mama aja tahu silah kumlot. Lulus. Begitu lulus kemana, Ma? Nggak kuliah lagi dia. Cuma agamanya tuh datang dari pesantren doang. Jadi tapi dia kutu buku loh sayang. Iya. Dia nggak pernah beli apapun, beli yang mahal-mahal. Kalau jalan sama mama tuh pasti ke toko buku. Jadi ilmu beliau selama kuliah itu ditambah melalui buku dan beliau ikut ini Mama kajian-kajian gitu. Dari satu guru ke guru yang lain. Kalau zaman sekarang namanya apa, Bi? Pesantren kamu? Dia nanya-nanya ke guru-guru juga sih. Dia paling senang ke konsultasi sama guru-guru, ngobrol sama guru, kemana-mana dia. Berarti waktu itu Mama masih di Banjarmasin, beliau di Jakarta. Di Jakarta. Tinggal sama siapa, Ma? Tinggal dia di kos. Waktu kuliah dia kos di Pasar Minggu. Sama kayak teman-teman loh, anak kosan. Siapa yang sangka coba? Kos di Pasar Minggu. Dia yang nyari, tapi Mama sering nengok kok. Sering nengok. Nah, selesai nih kuliah. Selesai kuliah. Nah, setelah itu perjalanan hidupnya Ustadz? Ustadz waktu kuliah, selesai kuliah, itu tertahan karena dia dipatuk ular. Iya itu gimana tuh ceritanya? Tahun 97, 20 Mei. 97? 20 Mei. Saya baru lulus SMA, Ma. Dia itu tinggal 97 Mei itu kan waktu Krismon. Iya, waktu kerusuhan. Iya, kerusuhan 97. Itu ularnya gimana ceritanya? Nah, dia itu kan rumah dia di Depok, Mama beli rumah. Dia kerja bakti. Kan di belakang tuh banyak sawah-sawah. Nah, dia kerja bakti di situ, ngangkat. Dia kan penyayang binatang. Jadi binatang itu dapat, ini dia tahu ular itu berbisa. Diangkat, dimasukin dalam kandang burung. Rencana besok mau nganter ke pawang. Nah, terus pagi bangun tidur, ada ibu, seorang ibu baik banget, itu Ibu Cut, orang Aceh, suaminya orang Banjarmasin, main ke rumah Ustadz Arifin, karena dulu Ustadz Arifin waktu kuliah sering nginap di rumah dia selama 2 tahun, hampir 3 tahun. Rumahnya di Kebun Jeruk. Datang ke rumah Ustadz Arifin mau ngajak keluar, mau ngajak makan. Nah, waktu ngajak itu pembantunya tuh nyiram ininya nggak digembok. Allahu Akbar. Pintunya, pintu si kandang burungnya itu nggak digembok. Kandang, dalamnya ada ular kan. Sini kata Ustadz, ini ada keranjang cucian, buat dalam sini aku antar ke pawang. Qadarullah Ustadz dipatuk tangannya sini. Allah. Tangan kanan. Allah. Terus setelah itu apa yang terjadi?
kan pergi nih keluar mau ajak ibu yang tadi kan, diajak makan. Mama kan nggak ada kan, mama di Kalimantan, diajak makan. 2 jam perjalanan, mah aku mataku udah buram nih, kayaknya aku kena deh. Ya Allah, dampaknya ya. Dampaknya. Langsung kabur. Iya, langsung kabur mata. Mah aku nggak bisa nyetir nih. Ibu yang nyetir gantian kan, Ustadz di samping. Kira-kira setengah jam, mah badanku udah menggigil. Innalillahi, ya Allah, ngerinya. Menggigil, mah. Terus mulai udah gemetar, belum sempat makan, mampir di puskesmas. Puskesmas mana bisa pertolongan. Nggak bisa, terus bawa ke Bakti Yuda lagi rumah sakit. Disuntik di situ 2 kali, kata Ibu Cut itu masih belum bisa. Racunnya udah menyebar. Kolor kobra. Ya Allah. Kobra. Setelah itu bawa ke rumah sakit Cipto, sampai rumah sakit itu 3 jam baru nyampe ke Cipto. Itu nggak dapat pertolongan juga, karena rumah sakit ruang ICU penuh. Terus dokter ular, situ nggak ada. Akhirnya yang ibu itu jalan lagi, rumah sakit yang bisa diterima rumah sakit Karolus di Salemba. Itu badannya udah biru. Biru. Udah biru, Racun udah mati ular. suri lah. Iya. Ditolong dalam situ, dapat pertolongan, langsung di ruangan sendiri kan, ruang ICU. Itu Ibu Cut bawa uang cuma 2 juta kan. Nggak ada uang. Cuma ditaruh uang, orang minta 10. Akhirnya Ibu Cut naruh gelang, di rumah sakit itu udah aman. Yang penting udah anak angkatku dapat pertolongan dulu lah. Pertolongan di situ, terus dikabarin Mama. Mah, Ustadz Arifin masuk rumah sakit. Langsung mama kan dinas suami dinas di Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu 2 kali naik pesawat loh. Iya. 2 jam ke Banjarmasin dulu, Banjarmasin baru ke Jakarta, jam 12 malam baru nyampe Jakarta. Mama lihat tuh udah pingsan. Tapi Mama waktu dikabari Ustadz masuk rumah sakit udah dikasih tahu bahwa Enggak. ini karena dipatok ular? Enggak. Ya Allah. Mama ke Jakarta, Ustadz Arifin masuk rumah sakit, itu doang. Dia yang nemenin di rumah sakit Ibu Cut itu. Kondisinya Tapi gimana? Mama kepikir gini nggak? Sempat kepikir nggak, kondisi anakku gimana ya? Enggak. Gitu. Cuma dengar sakit ya udah berangkat aja, nggak nanya juga. Iya, nggak tahu. Nah, waktu pertama kali Mama ngelihat kondisinya Ustadz, Mama datang ngelihat kayak itu, Mama cuy pingsan. Ngelihat kondisi dia udah biru, udah bengkak, udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Jatuh, pingsan. Ya udah gimana lagi. Jadi dokter menyarankan, udah Mama sadar kan, 99% nggak ada harapan. Cuma 1% yang di atas. Doa aja. Udah parah. Tapi alhamdulillah dari sini ke atas nggak ada racun, nggak ada bisanya. Memang mata buram tapi nggak ada bisa. Dari sini ke bawah habis. Allahu Akbar, masih dijaga Allah ke atasnya ya. Tapi di sini masih dipelihara ya sama Allah ya. 21 hari dalam keadaan koma, dia mulai bergerak tuh cuma tangan. Allah, 21 hari koma. Iya. Jadi Mama tidur di rumah sakit, di emper-emper, pakai kasur. Masih ingat ya Maya? Masya Allah. Tangan mulai bergerak tuh aku udah teriak, anakku hidup kembali ya Allah, teriak sampai kaget. Ngeliat anak udah masuk, sadar. Jadi cuma tangannya juga bergerak. Mama di situ teriak, anakku hidup, nggak sadar tuh teriak di rumah sakit ya, orang pada rame. Soalnya udah 5 orang kena dipatok ular tuh nggak ada selamat. Ya Allah. Terus mulai bergerak, Arifin kata Mama, kalau dengar suara Mama gerakin tangan, siapa yang nggak hancur hati ya? Ya Allah. Terus dia mulai bergerak kayak gini, Allahu Akbar, ya Allah, anakku hidup. Makin bersemangat, doa, sholat malam, Mama Abah berjemaah. Lama-lama mulai bergerak tangan, kaki, terus mulai bisa, tapi ngomong seret suaranya. Kalau nggak deket, nggak kedengeran suaranya. Sangat lirih. Dia belum zikir itu, belum mengadakan zikir. Waktu dia koma, Mama tanya kan, Arifin, waktu kamu koma sakit ya? Enggak, Ma. Aku dibawa ke suatu pulau, dipakain baju putih. Nah itu. Disuruh mimpin zikir di dalam situ. Allahu Akbar. Tempatnya bagus banget, Ma. Dibawa ke sebuah tempat, Iya. suruh mimpin zikir. Suruh mimpin zikir. Nah, mulai di situ dia zikir.
Arifin kelamaan 21 hari waktu dia koma ya. Waktu Arifin di situ, kamu nggak ini nak disuruh mimpin zikir itu? Iya enak banget di situ, aku mau pulang lagi mak. Tapi lama-lama kepikiran mau pulang, akhirnya dia disuruh pulang sama orang di situ. Sadar, dia tuh tangannya mulai bergerak gitu. Itu aja aku udah bahagia banget. Allah kirimkan tanda bahwa dia akan memimpin majelis zikir. Iya. Waktu dia itu badannya berapa? 30 kilo habis. Ya. Karena makan saringan 3 bulan. Iya. Makan dari Serangan Iya. di rumah sakit Karolus tuh 3 bulan. Mama 5 bulan nggak pulang. Jadi mak, suara beliau tuh subhanallah. Karena dipatuk ular. Itu patuhan ular. Iya. Justru dengan suara seperti itu zikirnya lebih mantap mak. Iya kan? Iya. Ya Allah. Ada hikmahnya di balik musibah. Ustadz tuh banyak banget musibahnya. Allah. Abses gigi bulan puasa. Kenapa gini? Dia tuh kan sakit gigi. Karena dia ceramah, jadi minum obat doang, nggak dibawa ke kontrol ke dokter. Jadi infeksi. Jadi di sini ada nanah-nanahnya kan. Jadi gigi dia dioperasi itu. 6 dia cabut. Allah, sakitnya. Operasi besar di rumah sakit Cipto. Masih segar dalam ingatan Mama seorang 2 bulan ibu. loh. Tuh, Masya Allah. Bulan puasa mama nggak pulang. Tuh, masih ingat nih semuanya, Masya Allah. Allahu Akbar. Habis itu Gigi. dioperasi, mulai itu dipasang lagi kan gigi palsu kan. Karena dia minum obat terus, harusnya bawa ke dokter, jadi nggak sempat infeksi. Iya. Nah, setelah Ustadz sembuh, kemudian apakah langsung beliau mulai berceramah dan Zikir. fokus di zikir atau Kira-kira habis keluar dari rumah sakit itu kira-kira 20 hari apa hampir 1 bulan ya di rumah. Mama rawat dulu. Naik kan di Depok tuh ada masjid. Mama dorong pakai kursi roda. Karena dia nggak bisa jalan. Karena badan kan 30 kilo habis. Mama yang dorong tuh, sambil dorong tuh sambil nangis. Ceramah dia di situ zikir. untuk pertama kali ini? Pertama kali. Dekat kan masjid, paling 20 meter lah dari rumah. Tahun berapa itu Mama? 98? 97? 98. Enggak, 97. Masih 97. Akhir 97. Kan Mei. 20 Mei dia dipatuk ular. Iya. 3 bulan di rumah sakit, jadi Mei, Juni, Juli. Masya Allah, masih ingat. Allahu Akbar. Zikir pertama masih banyak yang ikut, belum ada. Baru sekitar zikir pertama tuh 7, 10 Allah. di Depok itu. Akhirnya bertambah. Akhirnya sampai penuh, sampai ke jalan kan? Iya. Di Depok Di itu. Depok dulu. Iya. Mama di Sentul, di Depok tinggal tuh 10 tahun. Nemenin, tapi Mama beda rumah sih sama Ustadz. Tapi kalau makan ada apa tuh Mama rantangin antar, kalau enggak dia ke rumah pagi. Kalau enggak pulang dari ceramah ke rumah Mama dulu makan. Dia memang masakan tetap ke Karena Mama. zikir di Depok sudah mulai penuh. Akhirnya kemudian pemerintah Libya mewakafkan tanah di Sentul. mendirikan masjid di Kalau di Sentul. Sentul itu wakafnya dari orang Chinese ya. Oh, Siapa tuh namanya? Pak Jimmy. Hmm. Berapa hektar ya di situ? 5 hektar ya kalau nggak salah. Dibangun oleh Libya di Nah, tanah. itu waktu Libya itu kan ada kedutaan nih. Kedutaan itu minta minta carikan orang Indonesia yang masih muda, yang jujur, yang ini, ya udah dibawalah foto itu ke Libya. Masya Allah. Termasuk Agim, Boje. Iya, zaman itu. Iya, zaman itu nggak tahu siapa-siapa lagi Boje. gitu, dibawa ada sekitar 10 orang. Ini yang saya cari. Presiden Libyanya langsung menunjuk Ustadz Arifin. Masya Allah. 1 bulan kemudian dipanggil lah ke Libya sama Pak Muhyiddin ya, orang Bogor. Iya, Ustadz Muhyiddin. Nah, Ustadz Muhyiddin. Nah, berangkatlah dia berdua. Yang masuk ke Libya, ke Kadapi, cuma Ustadz Arifin. Oh, berarti ketemu langsung. Ketemu langsung. Ngomong bahasa Arab. Masya Allah. Di dalam, Ustadz yang cerita ke Mama ya. Ngomong di sana,
Arifin mau minta apa ke saya? Masya Allah. Saya nggak minta apa-apa, minta masjid. Ya Allah, merinding saya. Langsung ini saya kasih 25 miliar. Allah, zaman itu. Zaman itu. Tahun berapa tuh? 10 tahun yang lalu. Lebih iya. mah. Tapi Ustadz nggak mau nerima. 20 tahun lebih. Jadi diserahkan ke Libya, dia hubungin waskita. Dari kedutaan hubungin waskita. Arifin nggak mau nerima uang, nanti terima fitnah apa segala, Arifin nggak. Jadi waskita yang bangun. Langsung bangun, pantas kokoh banget Iya. bangunannya. Jauh sama Gunung Sindur. Iya. Gunung Sindur masih ada. Goyang. Tapi kalau ini bagus kok. Karena kontraktornya nggak benar. Kontraktornya. Nah terus kemudian si 10 dibangun masjid ini, disitulah zikir. Iya, di situ nambah. Jadi dari Depok pindah ke Sentul kan. Tapi mama duluan yang pindah ke Sentul selama 2 tahun. Habis itu baru Ustadz Arifin menyusul. Rumah belum selesai kan. Nah mama tinggal di rumah Ustadz Arifin itu yang belum tuh, jadi 1 kamar buat mama. Insya Allah ya mama berarti nyaksikan langsung dari mulai nggak ada apa-apanya sampai sekali zikir puluhan ribu orang, berbis-bis ke Azikro. Kalau habis sholat subuh kan nggak bisa masuk ke dalam masjid. Nggak bisa, penuhnya. Karena penuh. Mama, saya tuh penasaran, gimana sikapnya Ustadz ke Mama? Luar biasa. Kasih tahu dong Mama, apa aja gitu. Luar biasa banget. Biar ini Spesial treatment jadi inspirasi ya. buat anak-anak bagaimana bersikap sama orang tua. Kalau kemanapun dia pergi, pasti cium tangan mama dulu, bolak-balik cium. Sampai ke kaki dicium. Ridoin Arifin ya, biar Arifin berkah, biar Arifin bisa menjalani dengan istiqomah. Ya. Makanya sampai sekarang belum bisa hilang. Apalagi Mama selain itu, kebiasaan cium tangan, ya cium kaki sama Mama. Apalagi Mama? Mama, nanti dia kalau ngasih jajan buat papa tuh nggak pakai perhitungan. Nomor 1 mama deh. Tapi mamanya juga ya sama anak-anak. Waktu dia wafat, ngasih warisan tuh bukan ke orang lain, ke mama. Buat anak istrinya, mama yang pegang. Mama pegang 45 miliar. Uang yayasan 12 miliar mama yang pegang. Alhamdulillah rumah sakit waktu dia sakit di Penang tuh gak bayar sama sekali. Pesawat, rumah sakit, kita makan sehari-hari ada yang bayarin. Gak mau dibayar. Pesawat ada kali 20 kali ya. Bolak-balik Pesawat jet Malaysia. Malaysia. Gak mau dibayar orang. Mama yang tahu sama Chris, yang lainnya gak ada yang tahu. Orangnya. Mama tahu, mama bawa uang, mau bayar rumah sakit, ini mah pegang, Udah dibayar. Gak mau. Jadi uang itu dipegang mama kan, mama gak mau serakah. Mama bawa dulu ke pengadilan. Gimana pembagiannya? Kan Ustadz banyak anaknya 7, istri 3. Jadi sesuai pengadilan, 1 bulan mama bolak-balik ke pengadilan. Jadi yang pertama itu beliau selalu kalau mau kemana-mana izin cium Jam tangan berapapun pamit. dia keluar, ngetok pintu dulu. Kedua nggak pernah perhitungan kalau Nggak soal pernah uang perhitungan. sama orang. Mama nggak pernah minta. Nah ini juga tuh Bi. Ya. Orang tuanya nggak ngerepotin juga. Iya. Nggak mau minta. Paling tiap hari mak doain Arifin ya. Doain ya. Tiap hari didoain, sholat juga didoain terus. Pernah dia mau berangkat ke Istiqlal kan, pakai jas rapi banget. Ya Allah, gantengnya. Siapa Masya dulu Allah. punya anak? Siapa dulu mamanya katanya. Mau ke Istiqlal, mau zikir. Iya, mau ini apa khutbah Jumat. Oh, Masya Allah. Jam berapapun dia pergi. Nanti pernah dia sudah dari Makassar, terus mau ke Surabaya lagi kan, ceramah nginep lah di bandara. Mama disuruh ke hotel nginep. Nanti nggak bisa pamit ke mama katanya. Kalau mama disentuh, segitunya. diajak nginep di hotel. Mama ke hotel ya. Ngapain ke hotel? Arifin nggak bisa pulang ke Sentul, jauh mah. Besok pagi subuh berangkat Terbang lagi. Ya Allah, indahnya kenangan Memuliakan ini. ibu. Memuliakan ibu. Memuliakan ibu. Nah,
di masa-masa Ustadz apa ya, banyak penggemarnya, banyak jamaahnya. Tapi pada saat itu juga kan pasti ada ujian-ujian yang dialami oleh Ustadz yang mungkin kami tidak tahu sebagai murid beliau ya, Mama. Gimana Mama melihat Ustadz bisa tetap tenang, tetap istiqomah di tengah pasti banyak sekali badai ujian kan yang datang pada Ustadz. Apa Mah yang Mama lihat selalu dilakukan oleh Ustadz? Pernah kejadian orang tuh menghina ya. Bener-bener tuh, dia kan ngomong istri ketiga apa gitu loh, ngikutin suara nggak benar. Mau diiniin kan sama pasukannya Ustadz, mau dipukul lah, mau diiniin, dikejar gitu. Si orang yang yang menghina itu, jangan kata Ustadz, suruh dia datang ke sini. Datanglah ke Sentul sama orang tuanya. Itu dipeluk sama Ustadz, ada videonya. Dipeluk, dikasih baju, dikasih nasihat, akhirnya dia peluk Ustadz Arifin. Bukan malah dibalas. Bukan malah dibalas. Mulia banget. Insya Allah. Apalagi Mah? Yang Mama masih ingat? Dia tuh biarpun ada yang menjulitin, apain, itu yang temennya waktu dia di sini sobek, udah Ustadz berhasil, datang ke Sentul. Empat-empatnya datang loh. Mama nyiapin makan. Selesai makan, dia siapin. Nah, tadi itu siapa sih? Itu yang gebukin Arifin dulu. Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau tahu nggak Mama kasih makan tuh. Kalau kita udah marah ya, dia malah ngasih makan. Iya. Itu diajak umroh lagi. Allahu Akbar. 2 orang diajak. Jadi kalau mau berangkat umroh gebukin Ustadz Arifin aja ya? Diajak umroh sama Ustadz. Ayo, kamu udah umrah belum? Belum. Udah ikut sama Ustadz Arifin. Luar biasa. Yang 2 dicariin kerjaan. Ustadz kan banyak punya. Iya. Link-link inilah. Betul. Dimasukin kerja. Kalau saya yang baik-baik saya umrohin. Kalau yang waduh belum tentu saya. Ya Allah. Beda level. Luar beda levelnya. Dia ngajak Mama 18 kali umroh. Allah. 18 kali Mah. Pokoknya kalau Mama lagi nggak enak badan dia di-handle dulu. Nungguin Mama dulu deh. Allah, jadi beliau rela nunda berangkat sampai Mama sehat. Sama sehat. Ya Allah. Pernah sekali yang nggak enak badan gitu. Mama nggak enak badan, nggak bisa nak. Arifin aja udah berangkat. Nggak, tunda dulu nungguin Mama. Ya Allah. Iri kita teman-teman, Masya Allah. Makanya terlalu ini ya, nggak bisa jadinya hilang.